Selamat pagi pemirsa, menemani pagi hari Anda sudah kami siapkan serangkaian informasi dan juga berita terkini tentunya di Viral Dalam Berita. Baik. Mel. Baik, hari ini ada satu kabar yang kurang mengenakan datang dari salah seorang sahabat saya. Dulu saya pernah punya rencana untuk bikin 3 Mel. Yaitu Melanie Subono, Melanie Ricardo, dan Melanie Putri ya. Dan sebetulnya aku udah cukup lama tahu mengenai hal kendala yang Melanie rasakan. Tapi tidak tahu sampai akhirnya salah satu tumor di bagian perutnya itu pecah. Dan per kemarin aku ngobrol sama Mel ya, karena kan beberapa hari sebelumnya Melanie sempat aku WhatsApp belum balas karena memang operasi cukup gede, Indra. Semalam aku udah WA sama Melanie akan datang ke Kopi Viral begitu recovery, Indra. Karena saat ini Melanie juga kalau nggak salah ada sedikit pembekuan darah, jadi diinfus dan segala macam tuh agak susah gitu. Tapi memang she's been struggling with this disease ya, dengan masalah ini tuh quite a long time untuk orang seceria Melanie Subono loh guys. Iya, jadi berita ini kita dapatkan di tanggal 21 Oktober yang lalu ya, ketika Melanie Subono harus menjalani operasi pengangkatan tumor. Dan operasi ini kembali dilakukan lantaran gumpalan di perut Melanie itu membengkak dan membuatnya kesulitan untuk beraktivitas. Dari Yulia selaku manajer mengatakan bahwa baru terdeteksi 3 bulan belakangan ini saat memang ada keluhan. Ya, ada keluhan merasa sakit di bagian perutnya. Tapi kita tahu Mel itu kuatnya luar biasa. Exactly. She's a strong woman. Itu yang aku bilang, maksudnya in the same time saat dia lagi sakit dan segala macam, dia tetap berusaha untuk menginspirasi banyak orang. Dan kalau Mel bilang sebetulnya dia rajin untuk check up, Ndra. Tapi karena the last few years, ini kan 2 tahun terakhir ini kan pandemi, jadi nggak sempat cek ke dokter segala macam. Jadi memang menunda gitu karena pandemi COVID-19 kan, sampai akhirnya kemarin udah betul-betul tidak tertahankan. Ya kondisinya juga dalam keadaan yang tidak mengenakan sekali sebagai seorang perempuan ya, Ndra ya gitu, karena kan bagian ovarium ya, kewanitaan. Sampai akhirnya Melanie harus dioperasi, tapi hopefully operasinya bisa berjalan dengan lancar. Melanie dalam keadaan sekarang ini cukup stabil dan lagi recovery aja, dia bilang seperti itu ya. Pulih kembali Melanie, sehat selalu, itu yang kita harapkan, semangat terus ya. Cepet sembuh ya sayang. Ditungguin Melanie. Vicky, ditungguin Ramzi, ditungguin Inul, Indra sama Selin di Kopi Viral. Cepet sembuh sayangku ya. Ketemu nanti ya. Nah, berikutnya berita bahagia datang dari Eva Celia yang kita sudah dengar ya, katanya kan udah tunangan tuh. Udah begini. Jadi ada memang hidup tuh gitu ya, Ndra. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang copot cincin kawin, ada yang baru mendapatkan cincin pertunangan. Siapa lagi kalau bukan anak dari Mbak Sofi. Aku tuh ya, untung anaknya Eva ya. Kenapa? Eva kan cantik, petit, imut, berbakat. Kalau sampai gue terlahir dengan emak Sophia Lacuba. Kenapa? Aku nggak mau pulang ke rumah. Coret aku dari kartu keluarga, Ibu Mama. macam apa itu? Hei, ibu macam apa itu? Kok cantiknya kelewatan? Aduh, bagaimana aku? Tapi bahagia banget loh ngeliatnya ya. Karena ada yang mengatakan nih ya, bahwa rencananya kemungkinan resepsi pernikahan bakal digelar di Jerman ya. Tapi Kak Sofi juga belum memberikan detail rencana pernikahan sang anak tersebut. Kemungkinannya di luar negeri dan setelah itu akan melakukan sebuah prosesi pernikahan. Seperti siraman dan lain-lain tuh di Indonesia terlebih dahulu. Baru tuh Fliegen nach Deutschland und dann da gehen verheiraten sie zusammen. Belum minum bir udah bisa bahasa Jerman ya. Luar biasa. Anda nggak mau bikin lawak-lawakan. Jerman. Jajaran Matraman. Itu basi banget ya, zaman 80-an ya. Aku sih enggak, aku nggak di Jerman. Aku di LA. Aku di LA. Aduh. Kalau gue sorry, kalau gue bukan LA, gue kebetulan dari daerah Skid Row. Keren. Belum tahu Skid Row? Apa tuh? Masa nggak tahu Skid Row? Apa sih? Sekitar Rawamangun. Itulah dia berita-berita kita hari ini ya. Dan kita akan hadir kembali besok pagi. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di Kopi Viral. Yes. Selamat pagi Indonesia, kita jumpa lagi di acara Kopi Viral. Ya, dan bersama saya Dery dan rekan saya Bagja. Dan ini satu lagi, ngomong.
Abah Komar. Ya. Makhluk langka. Ya, kita hari ini, pokoknya hari ini kita akan memberikan hiburan yang luar biasa kepada pemirsa di seluruh tanah air. Dari kenalin dulu dong. Ya kan Abah udah. Komar itu sebenarnya dia mantan foto model. Model apa? Model lampu tempel. Yang penting sehat ya, Mas Iya. Komar. Kalau dari jauh Abah Komar kayak selebritis. Dari dekat. Teletubbies. Iya, tadi orang bingung. Begitu kita masuk ke Trans TV orang nanya. Waalaikumsalam. Bentar. Gimana mau? Bentar. Pengisi acara ntar gue tampilin baru dulu. Maaf pemirsa, ini pengisi acaranya Nora belum dipanggil udah muncul. Kita nunggu dipanggil. Tunggu dipanggil sama host baru. Biasanya yang nge-host di sini. Iya, udah sono dulu. HP gue lagi. Vicky, apa? Lo nggak nyium ya? Kenapa? Apaan? Bau sangit dari tadi ini. Sembarangan aja lu. Pak, maaf Pak. Ular kobranya di pojok sebelah sana. Lu kira apaan? Ini host. Oh, sangit emang. khusus ini. Bau kabel terbakar. Dibilang kabel kebakar. Kulkas yang nggak dicolok. Loh, berarti ini host baru semuanya. Anggap aja kita berdua bintang tamu ya? Bintang tamu. Oh, ya, oke, panggil dong. Oke. Sebentar. Bentar. Bener dari Apaan? Angus. Terus Ranji enciumannya tahu aja ya. Oke dan Masih lucu aja. hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Salah seorang ini juga host tapi ya dulu saya ajarin, saya didik sehingga berhasil, cuman dia lupa sama saya. Ramji. Ya. Biasanya kalau kita jadi host nggak cuma artinya aja, tapi juga orang yang selalu mendampingi artis. Supirnya panggil dong. Saya host juga. Hah? Saya host juga. Host juga sebenarnya dia. Masa supir? Ini acaranya sebenarnya kopi viral apa reuni host sih? Enggak. Dia pembawa acara juga. Tapi dia kerjaannya malam. Kenapa? Dia MC ini tuh karnaval tong setan. Pasar malam dong. Iya. Ya, Toh setan. Mas, rumah ente disebut sama Ramji. Tapi ini orang tua loh. Karena pada waktu dulu aku kecilnya itu mama aku sama Pak Haji Komar tuh Jangan juga berteman. buka-buka gituan. Berkawan, serius. Mak lo pernah Nyokap deket gue. sama Haji Komar? Pernah deket sama Haji Komar. Serius? Ceritanya gue mau jadi... Jadi karma. Dulu emaknya sering ditipu sama dia. Sekarang? Sekarang dia nih bu perempuan. Jadi emaknya dia sobat. Sahabat Iya, kecil. makanya orang tua, kadang-kadang orang tua, kadang-kadang orang hutan. Oh, bener sahabatan? Iya. Bener sahabatan? Emaknya dia. Lu tanya, bener sahabatan? Bener. Nggak ngapa-ngapain kan? Ya enggak, memang bersahabat mereka sama-sama. Lu nggak di- lihat mukanya lebih mirip? Hidungnya nggak lebar dia. Dipanggil juga dong, ini host juga. ini host. Jangan dipanggil-panggil, nungguin. Dandan dari subuh, udah cakep-cakep, ibu nonton, kagak lihat. Yang Panggil manggil dong. bukan kita sekarang, yang manggil mereka. Oh, ini mereka host nih. Gue yang panggil, PKPK yang manggil. Ya, jangan dong. Coy. KPK yang manggil? Iya. Gimana sih rasanya waktu itu? Emangnya urusan begituan, kagak gue. Iya. Ini anak Haji Komar. Oh, ini anak Haji Iya. Komar. Iya. Siapa namanya? Bagja namanya. Hah? Bagja, Subagja. Subagja. Iya. Kalau anaknya Pak Haji Komar, Mas Arya tuh sahabat Ani dulu. Kakaknya dia. Kakaknya? Arya bau pringga kakaknya dia. Iya. Dery, Mas Dery sama Pak Haji Komar. Ini mah udah deh. Serampang biasa. semping dalam serampek. Cakep. Kita bertiga selalu melihat hati. Siapa di samping ini bertiga baru nyampe. Katanya mau nyawingin kita yang ada di sini. Bertiga. Ngapain? Masuk hutan, keluar hutan. Cakep. Naik gunung, turun gunung. Cakep. Datangnya di pasar induk. Cakep. Nyasar tuh anak. Coba dong. Dia kadang-kadang suka kalau pantun tuh yang enak. Ini baru nih. Pasar Minggu, Pasar Senin. Cakep. Sabtu, jadi lewatin tuh Senin, Selasa, Rebo. Jangan dijelasin, 4 hari tuh Bukan, kita baru ini nyampe. bukan kayak gitu. Ini pantunnya. Nih kayak Ramji nih bisa nih dia pakai ikan bandeng nih. Biasanya mantun, Mas. Ya ikan bandeng Ji. Ikan hiu berenang-renang. Cakep. Ah, saya lo tutup di rantang. Cakep. Kayak gitu. Jono yang ada. Ikan hiu berenang-renang. Renang.
Sae lo tutup rantang. Nah, Oh maksudnya, bisa aja lo gitu. ikan bandeng makan kawat. Orang ganteng pengen lewat. Ayo, kresek. Burung berkutut, burung kutilang. Oke. Kamu kentut nggak bilang-bilang. Ya. Sebentar deh. Kan banyak pantun yang lain nih, Indra. yang enak Tadi kan kita dong. ikan, apa segala. Lu Kenapa ikan. lu pilih burung sih? Tahu. Maksudnya kan masih banyak yang lain. Karena kan aku tuh setiap pagi kan mandiin burung. Burung. Nih, ini mau pantun nih. Lihat nih generasi kita nih. Coba coba. Pagi-pagi makan serabi. Bapak nggak mampu beli nasi uduk. Apa? Pelan-pelan. Pagi-pagi. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Tenang. Ini mikro. Tenang. Bapaknya. Lu kira rantang? Pelan-pelan. Mau mantuin Om Ramji kan? Pelan-pelan. Kayak tadi tuh. Pagi-pagi. 1, 2, 3. Pagi-pagi makan kue serabi. Om Ranji hati-hati darah tinggi. Oh, hati deh. Ini dong yang bagus. Kresek bunyi di ember. Apa? Hidung pesek bibir doer. Jangan gitu Om Dery. Ada lagi nih. Ada lagi. Haji. Pepes mobil panggang kereta. Cakep. Gorengan kapal udara. Cakep. Lihat bibir ngelus dada. Perasaan orang tua itu. Oke, sudah sekian, sudah cukup lama kita tidak mendengarkan kabar dari Bapak Haji Komar, pelawak Abah senior Komar kita. aja, Abah. Abah Komar ya. Nah, ini ada artikel, kita baca dulu deh ya. Oke, kita lihat artikelnya. Sambil duduk boleh ya? Boleh, silakan. Silakan. Apa? Ini dia artikelnya. Nih, Ji, lu dulu, Ji. Silakan. Sini. Mas Dery, sini. Kanker usus yang Enggak, diidap dia di atas dulu pelawak aja. Komar sudah stadium 4C. Waduh. Kontrol. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu, Abah? Dulu waktu jadi pejabat tinggi negara, walaupun badan saya nggak tinggi, Boleh, kan tapi sempat pejabat tinggi. kan sempat jadi anggota DPR RI 2 periode. 2 periode. 2004 2009, 2009 2014. Alhamdulillah, ya. Ngontrol tuh kesehatan. Iya. General check up setahun 2 kali. Nah, Pada Selama 10 waktu itu? Iya 10 tahun. Oke. Begitu pensiun di 2014 sampai sekarang udah 4 tahun, 5 tahun. Nggak kontrol-kontrol. Nah, kenapa begitu? Kenapa Kenapa, sampai Abah? stadium 4C, Nggak kontrol. Abah nggak kontrol? Kenapa nggak kontrol? Kenapa itu, Kak? Rakyat nggak ada ngongkosin lagi. Bang, tapi maaf nih, Bang. Ini kan kita semuanya kayak pagi-pagi ini pada pakai sepatu. Maaf nih, Abang nggak pakai itu dalam apa? Treatment apa? Iya, atau satu apa? treatment. Heeh. Kedua, memang lagi ada Abah sekarang lagi nulis artikel ilmiah, kan mau sidang disertasi S3-nya mau beresin nih. Iya. Tentang apa sih, Abah sedang melakukan penelitian tentang pengaruh ajar pikul Sunda terhadap budaya masyarakat adat di Jawa Barat. Oh, jadi Abah bukan hanya menulis tapi mempraktekkan juga dalam hidup. Iya. Sama ini juga tuntutan Ajar pikul kerjaan, Sunda sama- itu seperti apa sama gitu. tuntutan kerjaan. Tuntutan kerjaan apa emang? Pelatih pesut. Kalau pakai sepatu kresek di kolam. Oke, balik lagi Abah. Itu kan dalam kurun waktu 10 tahun bisa menjaga kondisi tubuh. General check up rajin, tapi ternyata setelah selesai Pensiun. di Senayan akhirnya jadi lalai. Nah, 10 tahun ini kan berarti itu ada rangkaian yang maksudnya gini, dalam 10 tahun itu kan pasti ada sebab akibatnya kan. Apakah pola makan waktu nggak dijaga walaupun rutin general check up? Secara saintis Abah tanya pada tim dokter ahli. Saintis, oke. Apakah ada faktor hereditas, faktor genetika? genetika. Ada sekitar 15 sampai 20%. Iya. Jadi ada faktor genetik. Oke. Dan itu terbukti Arya kakaknya ini Iya, pada teman usia saya, 20 tahun pernah diambil polip di bagian usus. Artinya menurun. Kemudian Abah teliti ke atas. Ada juga orang tua Oh, ada bakat. ada faktor Genetika genetika. ya. Ditempa lagi style, lifestyle. Oh, kehidupannya, gaya hidupnya. Dan pola makan yang buruk. Nah. Kata dokter, Pak Haji pola makannya buruk setahun ini. Udah mukanya buruk, jangan makannya buruk. Abah, emang Abah biasanya makan apa emang kok? Iya, sampai bilang pola makan begitu buruk. dibilang sama Jadi, dokter? Abah Komar sekarang udah nggak boleh makan 4P. Apa tuh? Satu, minum makan yang mengandung pengawet. Nggak boleh tuh. Minum pengawet, yang unsur ada pengawetnya, makanan Oke, pengawet. udah nggak boleh tuh. Pengawet, penyedap, Penyedap. pewarna, Pewarna. pemanis. Pemanis. Satu lagi dong, pren.
Makan prank nggak boleh. Makan prank nggak boleh. Terus teman. kalau daging kambing boleh nggak dokter? Boleh, Oh, tapi boleh. direbus, jangan dibakar. Oke. Apa bedanya, Bah? Ini, Bah. Areng itu yang memicu Karsinogenik kalau sel dibakar. kanker ganasnya di hidup. Bah, Iya, betul. karsinogenik Ya, jadi areng makan itu ini. tuh. Iya. Kalau ayam boleh digoreng, cuma minyaknya kudu jelas. Minyaknya. Jangan goreng di tempat yang jualan yang sudah hampir hitam tuh. Minyak jelantah. Beli minyak yang jelas, goreng. Nggak boleh dibakar ayam. Nah, Nggak boleh sembarangan, Mas ya. Iya. Mas Dery, itu tahu kondisi Abah waktu itu memang sakit gitu? Oh, dia kan nggak kelihatan sakit. Mukanya emang begitu, sakit nggak sakit kan kelihatan sakit. Enggak, gerak gue jelasin bener nih. Iya, Dia iya. mau sehat mau sakit, mukanya longsor begitu. Nyari tahu atau dikasih kabar Abah sakit waktu itu? Nah, dikasih kalau kabar. gini dari dokter A, kan abang ngobrol juga sama psikolog kesehatan namanya. Psikolog kesehatan. Betul. Bah, 70% ditentukan oleh mindset pikiran. Jadi mesti seneng hati. Jadi ketika divonis stadium 4C kanker ganas, barokah. Terima kasih Tuhan. Iya. Mengelola hatinya ke situ ya, Bah. Iya, Bersyukur. aku senang hati menerima ini. Aku akan maksimal. Karena Tuhan kan sudah berikan semuanya pada kita Iya, kan. tenang, Mas, Antum ya. a'lamu bi umuri duniakum. Oke, Engkau lebih Mas. tahu tentang duniamu. Siap. Atur. Nanti aku yang ketok palu kata Iya, Tuhan. tenang Mas, kita semua udah ikhlas. Ikhlas supaya Mas Komar cepat sembuh. Ikhlas supaya Ikhlas ngedoain. Ikhlas ngedoain. That's it. Doain supaya sehat terus biar kita bisa ngelawak bareng. Tapi orangnya nggak pernah mau dibilang sakit. Apaan sakit? Nah, itu pertanyaan tadi. Itu bagus. Kapan awalnya tahu? Dikasih tahu atau nyari tahu? Dikasih tahu itu juga udah lagi di rumah sakit. Pikir cuman karena dia susah buang air, ya itu aja. Ini- Ataunya ada kanker. Ini 2 minggu sekali kemoterapi. Oh, Masih sedang nih. sampai sekarang? Iya, Sekarang sedang. Besok ke Mataram. Kemo, Besok kemo. besok masuk RSUD. Bagja selalu ngantar. Selalu nganterin, nemenin. Berapa Kan harus jam, Mas? nginep tuh. Harus nginep 2 hari, nggak kayak 2 luar. malam. Satu malam. Ini kemonya pakai 46 IV. jam dimasukkan infusan, obat yang sangat keras sekali untuk membunuh sel-sel kanker yang ada. Dampaknya adalah mual. Iya. Mual sekali, apalagi kalau di sampingnya ada Dery sama Ginanjar, rasanya mual. Eman gitu. Mual banget sih. Mau usah diginiin lagi udah mual. Iya kan? Ini bekasnya lihat. Ini nih hitam nih, Bekasnya mual ada, hitam iya, nih. iya. Terus nanti kemoterapi yang keempat, berarti kan 2 minggu akan datang lagi. Jangan kaget, Abah Komar botak. Iya. Pada Rontok ya. rontok. Ya, tapi mudah-mudahan sih udah kuat lah gitu. Kuat kan. insya Allah Coba kuat. kita lihat lah. Bagja gimana dong berarti selama ini ketika menemani Abah, kemudian melihat kondisinya Abah. Karena kalau kita lihat di sini ya, justru sepertinya Abah yang menguatkan orang-orang di Iya. sekitarnya ya. Iya. Gimana tuh Bagja? Ya mengikuti tadi prinsip Abah, semangat Abah. Jadi kalau misalnya keluarga, anak-anak malah sedih, malah misalnya kepikiran kankernya, malah nanti Abahnya sendiri yang ikut down. Jadi kita keluarga juga Tetap ngasih semangat. harus tetap menguatkan Oh, juga. anggap aja yang Abah nggak sakit Iya, gitu. anggap aja Abah nggak sakit. Abah kuat loh, justru sahabatnya loh sedih. Nanti Nangis. kalau dikenapa yang bayar utang gue siapa? Jadi bukan sedih karena Bukan sedih karena kondisi. tapi pertama kali dengar kabar langsung ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit. Dery jangan kau buka cerita kayak gitu Iya, lah. tetap ke rumah sakit. Karena bagaimanapun juga kan ya Mas Komar kan nggak cuma sebagai Kalau- teman, tapi juga orang tua. Kalau orang tua. Iya, Kenapa? orang tua lah. Kenapa tetap semangat gini? Abah Komar masih banyak mimpi-mimpi. Sebab orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Betul. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Mimpi aja nggak punya. Paling tidak orang ketika sudah tidak punya mimpi, nggak punya harapan, nggak besar hati, ternyata memang ada kebesaran Allah, Iya. itu selesai hidup sama sekali. Bener. Kayak teman dia Eman, mimpinya banyak, sampai sekarang belum bangun. Ya Oke, apa? kalau Abahnya sendiri kan bisa ya kuat ya. Tapi memang ketika ada anggota keluarga yang mengalami satu kondisi kesehatan, biasanya sekitarnya nih yang justru merasakan banget gitu ya. Nah, Abah gimana caranya ngasih tahu ke anak, ke keluarga gitu ya bahwa ini nih kondisinya nih parah nih sebenarnya. Oh, Abah kumpulkan. Terus? Kalian harus jadi anak-anak bangsa Nusantara yang bermental petarung. Iya. Entrepreneur petarung. Iya. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Kalau salah, diperbaiki. Yang penting kau tidak menyerah. Iya. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi.
Itu gagal. Luar biasa. Terus cucunya Abah ada yang bilang, kakak. Bukan bantu. Karena pria yang Sakit hebat, semangat, dia yang selalu memiliki landasan di dalam hidup sehingga melahirkan sebuah flyover. Dia akan coba membangunkan jaringan tol Jakarta Cikampek sehingga membuat kita akhirnya bisa memadai hidup. Jadi Nih apa? Ngerti Lu nggak ya? tukang borong semen. Oke, kalau tadi Abah sedikit banyaknya udah cerita tentang kondisi setelah kemoterapi. Nah ini ada fakta visual ya, kita lihat dulu yuk. Oke, ini tadi ada hal yang menarik. Bang Dery itu bisikin saya. Nih, ini orang kuat nih. Ini orang kuat. Bener Bang? Iya, kan kalau kita ngelawak karena kondisi sakit ini kan kita kasihannya Mas, udah Mas, ente jangan banyak gerak, duduk aja gitu supaya nggak. Tapi tetap aja kalau ngelawak kadang-kadang naik speaker, naik. Mas Rio Macan ya. Bener dia kalau ngelawak begitu, kita bilang Mas, wah, gawat nih, bilang repot urusannya. Iya kan? Naik spekor, naik ini. Tapi lucu. Hah? Lucu. Kita kesian lihatnya. Ya Allah Mas, nyari duit begitu amat. Tapi kalau di kemo, ini ada filosofi. Iya. Orang pinter itu biasa. Iya. Orang hebat itu luar biasa. Tapi orang pemberanilah pemenangnya. Oh, ternyata orang pemberani yang jadi pemenang. Bukan orang hebat. Orang dia masuk pasukan berani malu. di antara ketiga ini, Abah tergolong orang yang mana kira-kira? Loh, orientasinya jelas. Iya. Ada seseorang menjadi entrepreneur Iya. dan atau entertainer. Iya. Ada 3 basis orientasi Apa aja seseorang itu? menjadi entertainer. Kata siapa, Pak? 1, ini psikologi agama. Psikologi agama. Iya. 1, apakah dia menjadi entertainer? Iya. Berbasis orientasi pada Iya. material, psikologikal atau spiritual. Iya. Kedua, Ketika dia menjadi entertainer, Iya. berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi entertainer pencari nafkah. Titik. hanya itu. Gak usah kesinggung lu. nggak usah Biasanya kesinggung. kepleset ujung-ujungnya. Karena Yang kedua, cuma nyari Bang, materi ketika dia doang. menjadi entertainer, Iya. penghibur, Iya. berbasis orientasi pada psikologikal, dia menjadi entertainer pencari jabatan dan kehormatan. Ini dia. Orang kayak gini karakternya tiap hari renang gaya katak. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Karena memenuhi keinginan psikologis. Yang ketiga nih. Ketika dia Yang Ntar lu, Bang. ketiga. Bi, bisa ke belakang bentar gak? Kenapa? Ambil minum, kasihan ini Abah dari tadi udah semangat banget. Aman aja gak apa-apa. Kuat. Yang ketiga nih. spiritual Yang nih. ketiga apa, Pak? ketika dia Spiritual. menjadi entertainer, menjadi Penghibur. host misalnya, menjadi seorang pelaku seni panggung dan film, berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi entertainer pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Aduh, keren Hablum banget. minallah. Jadi keren banget. sebelum dia masuk ruangan jadi host, dia berbicara, ya Allah, aku ingin kau tersenyum dengan apa yang kulakukan hari ini di Trans TV. Aduh. Jadi enak, gak usah dibayar, Allah yang yang penting ingin. senyum Allah. Ya Allah, aku ingin melawak hari ini, aku hanya ingin kau tersenyum. Dia cinta kemanusiaan. Kalau Tuhan sudah tersenyum, Tuhan ada jawab juga. apa itu? Kalau lu mau gua tersenyum, kalau kau ingin aku tersenyum, buat ibumu tersenyum. Ibumu tersenyum, baru aku tersenyum. Jadi entertainer, pelaku seni panggung dan film yang baik adalah dia yang memuliakan ibu kandungnya. Aduh, ini juara. Ibu yang melahirkannya. Ini juara nih, Abah. Kata Tuhan, kalau kau ingin aku tersenyum, ibumu. Ibu harus tersenyum. Ya udah beseknya bagi nih, beseknya bagi. Belum selesai. Tapi nih, kita tanya Bagja ya. Bagja ngelihat Abah nih. Abah ini kan, wah pemikiran filosofinya dalam banget ya. Dan begitu bijaksana gitu kan. Sebagai ayah, sehari-hari karakternya emang begini juga? Emang begini, Selalu? ngelawak tuh jarang. Oh, Seringnya ya? ceramah aja terus. Iya. Oke, itu dari sisi keluarga. Bang Dery, ini ada perubahan yang cukup drastis gak dari Abah Haji Komar? Ya Mas Komar tuh dari dulu ya. Dari dulu seperti begini? Itu. Ya gue bilang tadi sakit nggak sakit ya semangatnya tetap tinggi. Jadi dia pengen segala sesuatu tuh jangan kelihatan bahwa kita lemah, harus kuat. Ya, seperti ini kan kita kasihan temennya. Kalau dia harus berjuang karena dalam kondisi sakit, tapi dia nggak mau dikasihanin. Kadang-kadang kalau bagi honor udah ambil lu bertiga, gue nggak usah. Ini hebatnya dia. Mengalah ya. Ini hebatnya dia. Semangatnya ini Tapi juga seenggaknya ketika kan- masih ini nih. Ketika masih mengajar, coba kita lihat ya ada artikelnya juga di sini. Artikelnya Ternyata apa, Kak? Abah nih masih semangat mengajar walaupun tengah berjuang lawan Bapak kanker. Haji Komar masih semangat mengajar meski tengah berjuang melawan kanker usus.
Masih tetap semangat dalam berjuang ya Abah ya. Saya masih jadi dosen Apa, Bab, hari isinya? ini Sehingga- masih jadi dosen tetap Mata kuliah apa, Bah? Tetap. di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, dosen tetap. Dosen tetap. Sampai hari ini, besok aja nih hari Rebo mestinya tatap muka langsung. Lulus si Vicky Sapia. lulusan sono. Lulusan mana dia? Asapia. Iya. Iya. Sama Vicky dia, sih ilmu agama. Oke. Insya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Akhlak. Ya lagi diperbaiki. Abah dosen tetap. Abah dosen FKIP. di tengah-tengah Universitas menjalani Islam Asy-Syafi'iyah. kemoterapi seperti ini pun masih mengajar. Masih ngajar. Bahkan waktu kemo Om, itu sambil ngajar, sambil masuk infus. Sambil kemo- diinfus sambil Iya, ngajar. sambil Virtual. ngajar. Oh, karena online. Karena online waktu itu. Dia kan salah satu syiar juga mengajar Insya Allah, itu. Gitu. Abah sedang persiapan sidang disertasi S3 biar selesai tuntas. Doktor dong. Doktor. Aduh, benar-benar. Enak biasa mah kalau nih. dokter udah bisa nyuntik. Tapi ini ada artikel juga Pendidikannya nih. beda. Aduh. Artikel dari ya tanggal berapa nih ya? Tanggal September yang lalu sih. Apa isinya Indra? Abang Omar melelang lukisan untuk biaya berobat kanker usus stadium 4. Pengobatan itu kan tidak sedikit biayanya ya, Abah mau Abah. klarifikasi. Oh, ini ada kesalahan berita nih. Kesalahan berita. Ya. Oke, apa, Bah? Dia bukan lelang, Ah, nolong lukis. lukisan. Dijual lagi. Dijual lagi. Lukisan tuh banyak di rumah. Koleksi lukisan. Jadi betapa merasakan menghadapi perang melawan kanker ganas stadium 4C. Jadi ada niat sebuah keluarga, semua lukisan akan dilelang dan akan disumbangkan kepada saudara-saudara teman-teman kita yang sedang berjuang melawan kanker ganas. Uangnya disumbangkan. Malah dia yang juga nyumbang. Justru bukan buat Abah. Iya, dia Abang nyumbang kan ke butuh. teman-temannya. Nah, dia ngambil sertifikat. Jadi sertifikat dia jual. nih gini ya. Enggak, tuh. Kita visualin ya. Oke. Anggap aja Bang Diri itu jadi Abah. Iya. Mau lelang lukisan. Iya. Aneh beli. Betul. Berapa, Bah? Nggak usah. Ente beli. Iya, kan mau beli. Ini 5 juta. 5 juta. Iya. Aneh beli. Anda terima. Terus Sumbangin lagi. lukisan udah ini Anda- buat yang sakit. Iya. Ini sumbangan dari saya. Oh. Nah, supaya ada kenang-kenangan, sertifikat rumah bisa. Enggak, mungkin gini ya. Karena Abah ini merasakan mungkin Indra, merasakan bagaimana menghidap penyakit kanker itu seperti apa. Iya. Makanya rasa kepedulian terhadap sesama ini disebut mungkin hablum minan nas, rasa kepedulian antara sesamanya seperti gitu. itulah kira-kira. Sebab memang ya kan ini hal-hal yang di luar konsep-konsep gila lah. Iya, iya. Hidup Iya. itu harus gila sedikit. Sebab ada filosofi mengatakan begini, filosofi orang lagi. bodoh dia kalah kalau ketemu sama orang pinter. Iya. Orang pinter kalah kalau ketemu sama orang lihai. Iya. Orang lihai kalah kalau ketemu sama orang licik. Jadi untuk ngadepin orang bodoh kita pinterin dikit kalah dia. Ngadepin orang pinter kita lihai sedikit kalah dia. Ngadepin orang lihai kita licikin dikit kalah dia. Tapi orang bodoh, orang pinter, orang lihai, orang licik kalah kalau ketemu sama orang gila namanya. Oke, kita istirahat dulu aja kemana-mana tetap di Kopi Viral. Bilang, Cayu.